Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan dalam situasi daring. Semoga tidak mempengaruhi semangat kita untuk tetap belajar. Baik adik-adik semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan belajar tentang ASEAN, yaitu pengertiannya, faktor pendorongnya, dan penghambat kerjasama antara negara-negara di ASEAN. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Negara ASEAN, waktu itu sudah kita bahas, ada beberapa negara, lebih kurang ada 11 negara yang ada di ASEAN. Nah, negara-negara tersebut tentunya menjalin kerjasama. Hubungan antara negara-negara ASEAN yang semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam-macam kebutuhan, yang tentunya kebutuhan tersebut berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan apa? Kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun, suatu negara harus berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Ada banyak hal untuk melakukan kerjasama antar internasional, yaitu organisasi internasional dibentuk guna mengatasi dan minimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya di negara ASEAN. ASEAN membentuk Association of Southeast Asian Nations atau kita kenal dengan ASEAN, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau regional. Selanjutnya, adik-adik yang perlu kita perhatikan adalah segala sesuatu yang tentunya ada hubungan kerjasama itu pasti ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Nah, untuk itu kita akan mengupas secara singkat kerjasama di negara-negara ASEAN itu ada faktor pendorong. Ada dua faktor sehingga terbentuknya kerjasama di negara ASEAN, yaitu didasari oleh kesamaan atau perbedaan dari potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Apa itu? Selanjutnya kita jelaskan. Yang pertama, dari faktor pendukung kerjasama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara yang menghasilkan minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Itu adalah sebagai contoh kesamaan dan perbedaan sumber daya alam yang saling melengkapi antar negara. Jika tadi kita membahas tentang persamaannya, maka selanjutnya adalah perbedaan sumber daya pangan. Ini sebagai contoh, adik-adik semuanya. Sebagai contoh, di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama-kerjasama dalam sumber daya pangan. Sebagai contoh, perhatikan baik-baik. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, dan Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Nah, ini dua contoh yang menggambarkan tentang proses kerjasama antara Indonesia, Singapura, Myanmar, dan Thailand dalam bidang pangan. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk memenuhi kebutuhan di setiap negara masing-masing. Baik adik-adik, kalau tadi kita sudah membahas tentang persamaan dan perbedaan di negara-negara ASEAN dalam bidang sumber daya alam, maka selanjutnya yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Bagaimana penjelasannya? Perhatikan baik-baik. Dikarenakan wilayah Asia Tenggara
memiliki kesamaan letak geografis, beberapa di negara suatu kawasan pada umumnya akan mengadakan kerjasama untuk apa? Untuk menjaga stabilitas dan keamanan di suatu negara. Perhatikan adik-adik, contohnya demikian. Negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk sebuah kerjasama melalui organisasi yang namanya ASEAN. Nah, dalam rangka apa? Salah satu manfaatnya adalah untuk sama-sama menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Nah, itu tadi adalah faktor pendukung dari terbentuknya kerjasama di negara-negara ASEAN. Yang kedua, faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain, perhatikan baik-baik. 1. Perbedaan ideologi. Faktanya bahwa saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Walaupun negara ASEAN berbeda-beda ideologinya. Sebagai contoh, ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Ideologi Vietnam yaitu komunis. Apakah mereka tetap bersatu? Ya, jawabannya mereka tetap melakukan kerjasama walaupun berbeda-beda ideologi. Uraian yang kedua, adanya konflik dan peperangan. Nah, hal ini mampu untuk mempengaruhi bentuk-bentuk kerjasama di negara-negara internasional. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara ini mampu untuk mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama dalam berbagai bidang tentunya. Itu adalah efek dari adanya konflik dan peperangan dalam bentuk kerjasama internasional. Yang ketiga, adanya kebijakan protektif. Apa itu protektif? Protektif itu adalah melakukan perlindungan. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Namun perlu diperhatikan bahwa dampak kebijakan protektif ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga apa? Menghambat kerjasama yang tidak harmonis. Yang terakhir dari faktor-faktor penghambat yaitu adanya perbedaan kepentingan di tiap-tiap negara. Kerjasama memang sangat dibutuhkan untuk menjalani dan meningkatkan kebutuhan di suatu negara. Namun, kerjasama dibutuhkan dengan tujuan untuk perkembangan di masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini, adik-adik, dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Sebagai contoh, negara Indonesia dengan kepentingannya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, namun ada kepentingan lain, mungkin bekerja sama dengan Cina atau dengan Thailand, yang ada kepentingan dengan wisata. Nah, ini akan berbenturan dan akan menghambat kerjasama yang harmonis. Baik adik-adik, jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa pelajaran ini sangat penting dalam kita mengetahui faktor-faktor yang mampu untuk mendorong dan faktor-faktor yang mampu akan menghambat kerjasama di negara-negara ASEAN. Mengapa demikian? Karena kerjasama di negara-negara ASEAN ini tentunya akan berdampak baik yang positif, baik yang negatif untuk negara kita yang kita sayangi ini. Nah, mungkin untuk kesempatan hari ini cukup.
Semoga dapat menambah wawasan adik-adik dan kita semuanya. Dan jangan lupa, walaupun kita dalam masa pandemi, silakan tetap mencari di sumber-sumber yang lain yang mendukung materi pada kesempatan hari ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.